Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Kali ini kita akan review circular shock cordless dari Bosch ya teman-teman ya. Ini tipenya adalah GKS 185Li, unit only, tidak include dengan baterai dan juga chargeran. Nah ini kata-katanya nih ya. Dari berita yang beredar, dari pengguna yang sudah menggunakan, ya jelas lah pengguna pasti sudah menggunakan ya. Nah ini katanya untuk circular shock dari Bosch ini mantap sekali katanya ya teman-teman ya. Nanti kita akan lihat sama-sama ya bagaimana performanya, tapi sebelumnya kita akan unboxing terlebih dahulu. Kita lihat apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Untuk kemasan produk dus warna biru khasnya Bosch, ada merek Bosch di sini, ada gambar dari produknya, ada beberapa keterangan untuk spesifikasi dan fitur nanti kita akan bahas secara terperinci. Motornya sudah brushless ya teman-teman ya. Dan di sini ada barcode untuk mendaftarkan garansi dari produk Bosch yang kalian beli di aplikasi Be Connected. Jadi jangan lupa kalau kalian beli produk Bosch, daftarkan garansinya di aplikasi Be Connected. Karena kalau kalian tidak daftarkan, ya nggak bisa klaim garansi ya teman-teman ya. Langsung saja kita buka. Ini unit only ya, jadi tidak include dengan baterai dan juga chargeran. Nah, di sini ada parallel guide, langsung disambut oleh parallel guide-nya ya. Nah, ini parallel guide-nya. Besar ya. Nah, itu dia tuh. Ini ada kitabnya juga ya. Kitabnya itu kalau Bosch pastinya ada bahasa Indonesianya. Jadi nanti kalian baca-baca sebelum kalian gunakan ya. Agar tidak salah cara menggunakannya. Tapi bagi kalian yang sudah profesional ya nggak usah. Nah, udah kosong ya. Kosong. Kita singkirin dulu. Goyang semua. Nah, ini dia ya. Ini aja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Ternyata di paket pembelian kita juga dapat pisau ya teman-teman ya. Sudah terpasang di mesinnya. Ini pisaunya adalah 6,5 inci 24T. Dan untuk build quality-nya, ini yang saya suka dari Bosch ya. Hal-hal kecil itu sangat difikirkan, detail sekali. Untuk aksesorisnya ini, parallel guide ya. Nih, bisa dilihat sendiri untuk angka yang ada pada parallel guide-nya. Ini jelas sekali cetakannya ya. Ini seperti grafir gitu ya. Jadi ada teksturnya. Jadi nggak akan hilang kalau kena gesekan tuh nggak akan mudah hilang. Seperti cat biasa ya, nggak ya. Ini mantap sekali menurut saya. Untuk tingkat ketebalannya juga, nih bisa dilihat ya, tebal sekali. Sepertinya ini adalah stainless steel ya, bukan besi biasa. Pada bagian penopangnya ini juga panjang, tetapi tetap diberikan lubang. Jadi kalau kalian mau tambah extension tetap bisa ya. Nih, ada lubangnya juga. Nah, ini nih, yang saya katakan tadi, hal-hal kecil itu difikirkan dengan baik. Nih, pada bagian dalam ada penyangganya lagi. Jadi kalau terjadi benturan, dia nggak langsung penyoknya. Nih ada penyangganya. Nih, cakep ya bos ya. Lalu untuk mesinnya sendiri, pada bagian blade covernya ini saya nggak yakin ya. Ini apakah magnesium ataukah coran aluminium, saya nggak yakin. Tapi kan saya pernah punya AEG ya. AEG itu dia pakai magnesium. Ya jelas lebih mahal daripada aluminium ya. Dan untuk magnesium itu ya lebih ringan. Nah ini saya nggak yakin ya. Tapi kalau feels genggaman dan ini kalau dari suaranya sendiri ya, seperti magnesium, tapi saya nggak yakin karena tidak ada diterangkan di buku petunjuk penggunaan atau di kemasannya tidak diterangkan ya. Ya anggap aja ini coran aluminium lah ya. Tapi feel-nya seperti magnesium. Ini sama nih, untuk blade cover dan untuk plat base-nya sama. Sama nih ya. Bahannya sama. Nih. Nah, keunggulannya dibandingkan dengan besi biasa, kalau jatuh itu tidak penyok ya. Tidak penyok kalau jatuh. Tapi kalau memang jatuhnya terlalu keras, dia langsung patah ya teman-teman ya. Untuk konektor, dust konektornya ini plastik biasa. Lalu untuk blade guard-nya, ini juga plastik ya. Ini plastik sepertinya. Iya, benar plastik. Lalu untuk mekanisme naik turun mata pisau, ini coran aluminium juga ya. Untuk mekanisme kemiringan pisau ya. Nih, aluminium juga. Lalu di sini diberikan knop plastik. Lalu untuk bodi utama, wall bodinya, ya ini adalah plastik yang berkualitas ya. Ada embosan Bosch lagi di sini. Ini embosan ya, sama seperti yang ada pada blade covernya. Ini juga embosan, bukan tempelan stiker. Lalu untuk mekanisme naik turun mata pisau, ini tebal sekali juga. Nih, tebal sekali ya. Jadi tidak rentan untuk bengkok. Finishingnya rapih. Ini juga enak nih karetnya ya. Ini karetnya enak ya, grippy di tangan. Untuk Bosch memang jempolan lah untuk build quality-nya. Tidak mengecewakan sama sekali. Untuk fitur yang pertama, pada bagian depan,
di sini ada penggaris, jadi pada saat kalian memotong itu lebih akurat ya. Ini angkanya jelas terlihat ya teman-teman ya. Lalu berikutnya di sini ada mekanisme untuk motong bevel 45 derajat. Kita lihat ya apakah bisa sampai 50 atau tidak, karena di sini ada angka 50-nya nih. Oh, ternyata bisa sampai dengan 50 derajat ya untuk motong miring. Dan untuk mekanisme pengunciannya gampang ya, tinggal ditarik seperti ini. Kalau mau dilonggarkan tinggal didorong. Gampang sekali ya teman-teman ya. Lalu di sini ada spindle lock, dan ternyata untuk spindle locknya ini dilapisi dengan karet lagi ya. Di sini nih ada karetnya nih. Ini karet ya, bukan plastik. Jadi di tangan itu tidak sakit ya teman-teman ya. Mantap. Lalu berikutnya di sini ada handle tambahan. Ada safety locknya. Jadi tidak bisa kita nyalakan ya kalau tidak kita tekan safety locknya. Nah, ini baru bisa kita tekan trigger utamanya. Lalu untuk mekanisme naik turun mata pisau, nih pengaturannya ada di sini. Caranya sama seperti pengaturan untuk motong miring tadi ya. Untuk melonggarkan didorong ke atas. Nah, untuk mengeratkan ditarik ke bawah seperti ini. Gampang pokoknya. Lalu di sini ada blade covernya. Di sini ada konektor untuk vacuum cleaner. Nih, ini bisa kita atur ya posisinya ya teman-teman ya. 360 derajat bisa kita atur posisinya. Sesuaikan saja dengan kebutuhan kita. Mau ke arah mana tinggal kita sesuaikan. Nanti dia akan langsung mengunci ya. Ini langsung mengunci. Nah, keren ya. Fitur yang keren. Hal-hal kecil seperti ini juga difikirkan oleh bos. Jadi mantap sekali. Untuk spek lengkap saya cantumkan di sini. Silakan dibaca kalau mau dibaca ya. Untuk blade ini ukurannya adalah 6,5 inci. Dan untuk arbornya ukurannya adalah 2 cm atau 20 mm. Sekarang kita akan ukur untuk RPM dan tingkat kebisingan. Di sini saya menggunakan baterai Procore 4Ah dan sudah saya cas sampai dengan full ya. Nih, baterainya full. Langsung kita colokin. Untuk RPM di angka 4639 RPM dan untuk tingkat kebisingannya normal ya di angka 104 desibel. Selanjutnya kita akan ukur untuk tingkat getaran. Cukup halus ya, hanya di angka 1,8 mm per second. Untuk bobotnya include dengan baterai Procore 4Ah di angka 3,3 kg. Sebelum kita gunakan, sekarang kita akan ukur tingkat kepresisian blade terhadap plat base-nya. Kita lihat apakah jarak antara blade bagian depan dan blade bagian belakang sama atau tidak. Karena kalau tidak sama, potongannya tidak akan presisi. Oke, udah mentok ya. Di angka pas ya, 9 cm pas nih. Di angka 9 cm. Untuk blade bagian depan, sekarang blade bagian belakang. Ya, udah mentok ya. Udah mentok. Kita kunci dulu. Wih, mantap ya. Tidak ada gap. Sama-sama di angka 9 cm. Tidak ada gap sama sekali. Jadi untuk blade-nya presisi ya. Antara bagian depan dan bagian belakang. Sekarang kita lihat apakah siku atau tidak. Ini siku nih teman-teman ya. Tidak ada gap. Sebentar, angle kameranya harus diubah agar kelihatan. Nah, ini ya. Nih, tidak ada gap sama sekali ya teman-teman ya.
Mantap. Benar-benar siku. Tidak ada gap sama sekali nih, tidak ada gap ya. Wih, cakep. Untuk tingkat kepresisian ini cakep ya. Untuk uji performa yang pertama, di sini kita akan potong crosscut kayu mahoni dengan ketebalan 6 cm ya. Ini kalau sesuai dengan spek tertulis, harusnya bisa terpotong dengan sempurna. Sedikit lagi ya. Sedikit lagi teman-teman, sedikit lagi ya. Nih. Sedikit lagi. Nih. Bisa dilihat ya. Coba kita ukur dulu, jangan-jangan kayunya yang enggak 6 cm. Saya ambil meteran dulu ya. Nah, kita ukur ya. Ya, 6 cm teman-teman. 6 cm. Pas di angka 6 cm untuk kayunya ya. Ini kurang 1 mili lagi ya. 1 mili lagi teman-teman. Jadi 5,9 ya untuk potongan maksimalnya. Dan tadi tidak ada terasa loose power sama sekali. Sekarang kita akan coba potong rib cut atau potong memanjang. Medianya masih sama, kayu mahoni dengan ketebalan 6 cm. Kita lihat sama-sama apakah tenaganya mampu atau tidak. Mantap sekali ya, walaupun tidak terpotong sampai habis, tapi tidak ada loose power sama sekali. Dengan memotong ketebalan 6 cm tidak ada loose power ya. Kita lihat, apakah parallel guide yang kita dapatkan pada paket pembelian akurat atau tidak. Oke, ini dia untuk hasil potongannya. Sisanya dikit lagi ya teman-teman ya. Dan untuk tingkat keakuratan dari parallel guide-nya kita akan lihat sama-sama di sini. Dari ujung ke ujung nih ya. Ya, sama ya teman-teman ya. Jadi untuk parallel guide-nya juga akurat, mantap. Sekarang kita akan potong miring 45 derajat. Medianya adalah ini MDF ya, atau plywood jenis MDF. Nah, untuk hasilnya ya. Nih, bisa dilihat sendiri. Langsung jadi 90 derajat ya. Mantep. Nih. Sekali jalan aja nih teman-teman nih. Nah, kita ambil penggaris biar lebih jelas. Nah, ini ya. Kalian lihat tidak ada gap sama sekali ya. Tidak ada gap atas bawah. Nih. Atas bawah tidak ada gap. Semuanya presisi di angka 45 derajat. Maka dari itu kalau kita gabungkan, dia akan membentuk sudut 90 derajat. Nih. Cakep. Oke, itu tadi ya sudah disaksikan bersama-sama bagaimana saya mengulas Bosch GKS 185Li, kurang lebih seperti yang kalian saksikan. Berikutnya saya akan menceritakan bagaimana pengalaman saya menggunakan alat ini tadi. Ini murni opini pribadi ya, kalau kalian punya pandangan atau pendapat yang berbeda, tidak jadi masalah, dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, untuk harga GKS 185Li unit only tidak include dengan baterai dan juga chargeran di angka 3 jutaan. Untuk link pembelian ada pada kolom deskripsi, silahkan cek di bawah kalau kalian mau beli. Nah, saya tahu nih pasti kalian punya pikiran dan komplain, kok harganya mahal banget bang, unit only kok harganya 3 jutaan, apa nggak kemahalan? Ya, saya tidak bisa menyalahkan kalian jika punya pikiran seperti itu.
Mungkin kalian belum coba dan pegang sendiri, jadinya punya pikiran seperti itu masih wajar menurut saya. Tapi bagi saya yang udah nyoba dan juga sudah pegang ya, harga 3 jutaan sih masih masuk menurut saya ya. Kalau dibilang murah sih enggak, tapi dengan harga yang ditawarkan ya masih masuk lah. Nah bagi kalian yang tidak sependapat ya nggak jadi masalah, itu hak kalian ya, itu hak pribadi, nggak jadi masalah bagi saya. Nah alasannya kenapa saya bilang harga 3 jutaan masih layak? Oke, saya akan jabarkan satu persatu ya. Yang pertama, dari segi build quality. Ini material bahannya semuanya bagus ya. Tidak ada yang kaleng-kaleng. Semua material bahannya premium. Plastiknya premium, logam-logamnya premium. Lalu untuk tanda-tandanya, sign-signnya, angka-angkanya itu dibuat sangat-sangat jelas. Untuk tingkat ketebalan logam-logamnya juga ya, ini juga memang tebal-tebal sekali ya. Tidak ada yang tipis-tipis lah pokoknya. Jadi dari segi build quality, harga 3 jutaan ini masih masuk menurut saya. Selanjutnya untuk fitur. Fiturnya semua bekerja dengan baik dan tidak ada kendala pada saat saya gunakan tadi. Dan fitur-fitur yang diberikan oleh Bosch ini memang sangat-sangat memudahkan kita pada saat kita gunakan alat ini. Misal, nih untuk pembuangan debunya ya. Ini posisinya bisa kita sesuaikan dengan yang kita inginkan ya. Jadi arahnya itu bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Misal arah vacuum cleanernya di sini nih pipanya, ya tinggal kita arahkannya seperti ini. Atau kalian ingin debunya itu arahnya ke bawah ya, tinggal diarahkan aja ke bawah. Jadi ini hal-hal yang kecil seperti ini dipikirkan sangat matang oleh Bosch. Lalu untuk knop-knop yang ada ya, knop-knopnya ini juga posisinya sangat-sangat difikirkan, jadi sangat mudah untuk dijangkau. Dan yang paling saya suka nih, detail yang paling sering membuat saya kesal pada mesin circular saw, yaitu spindle lock nih ya. Spindle locknya ini nih ya diberikan karet ya, jadi nggak sakit di tangan pada saat kita ingin mengganti blade-nya. Pokoknya fiturnya juga mantap lah menurut saya. Fitur-fiturnya dibuat sangat-sangat memudahkan. Jadi harga 3 jutaan juga dengan fitur seperti ini masih masuk menurut saya. Oh ya, untuk fitur keamanan dari circular saw ini juga lengkap ya. Yang pertama, pada triggernya sudah dilengkapi dengan trigger lock. Lalu ini mesinnya auto brake ya, ada auto brake-nya. Jadi kalau kita lepas trigger langsung mati. Dan juga ada slow start-nya. Jadi pada saat kita gunakan putarannya tidak langsung kencang. Untuk spesifikasi saya rasa juga sudah sesuai ya. Untuk tingkat ketebalan potongannya itu maksimal di angka 5,8 untuk optimal potongannya. Getaran di tangan mulus ya. Getaran di tangan itu lembut sekali. Lalu untuk suaranya juga halus. Saya jamin tidak akan mengganggu tetangga nih suaranya. Karena benar-benar halus untuk suaranya. Untuk bobot juga bisa dikatakan lumayan ringan ya bobotnya ya. Tidak terlalu berat lah. Dan terakhir untuk performanya. Nah ini nih ya, performanya yang paling mantap menurut saya. Jadi tenaga dari motor brushless-nya memang sangat-sangat powerful. Tidak ada lose power pada saat saya gunakan tadi. Lancar jaya. Lalu untuk tingkat kepresisiannya, ini yang paling top ya. Tingkat kepresisiannya itu luar biasa mantap menurut saya. Nah inilah dia circular saw 6,5 inci yang paling enak, yang cordless ya, yang paling enak yang pernah saya gunakan ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian tanya, Bang, kalau sama ini enakan mana, Bang, sama ini enakan mana? Nah ini saya katakan sekarang di sini, ini adalah circular saw cordless terenak yang pernah saya cobain. Jadi inilah yang paling enak. Maka dari itu harga 3 jutaan yang dia berikan saya rasa sih tidak tidak berlebihan lah ya. Kalau dibilang murah ya tidak, tapi kalau dengan harga 3 jutaan sih masih wajar menurut saya dengan kualitas yang seperti ini. Apalagi ini kan Bosch ya, siapa yang nggak kenal Bosch, brand besar ya teman-teman ya. Dan juga untuk layanan purna jualnya jelas, garansinya jelas, tapi jangan lupa daftarkan garansinya agar kalian bisa klaim garansi kalau terjadi apa-apa. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa kalau ada pertanyaan dituliskan saja pada kolom komentar. Saya Putra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.